Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan The World Factbook CIA Government, jumlah populasi di Indonesia mencapai 260.580.739 jiwa dan sekitar 87,2% diantaranya memeluk agama Islam. Dari jumlah populasi muslim tersebut, terdapat sekitar 10 juta penyandang diabetes di Indonesia. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bagi penyandang diabetes di mana berpuasa mungkin dapat menimbulkan komplikasi dan risiko akut medis lainnya bila tidak ditata laksana dan dimonitor dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IDI Jember, saya Dr. Herman Bagus Danto, spesialis penyakit dalam. Mari kita kupas tuntas tips sehat dan bugar berpuasa di bulan Ramadan bagi penyandang diabetes. Well, secara fisiologis, berpuasa di bulan Ramadan bahkan pada individu yang sehat akan mengubah pola tidur, irama hormonal, dan siklus sirkadian, serta memiliki dampak terhadap metabolisme gula darah, berat badan, dan beberapa parameter metabolik lainnya, misalnya penurunan sensitivitas insulin. Pasien diabetes yang berpuasa nantinya akan memiliki risiko untuk terjadi hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah, hiperglikemia atau peningkatan kadar gula darah, ketoasidosis atau meningkatnya benar keton di dalam aliran darah tubuh manusia, dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, dan terakhir trombosis atau kejadian di mana darah itu mengental sehingga terjadi komplikasi makrovaskular dan mikromaskular seperti serangan jantung, stroke, kemudian kejadian gagal ginjal dan lain sebagainya. Itu lebih mudah terjadi pada pasien dengan diabetes. Tanpa manajemen yang baik, pasien diabetes akan mudah mengalami fluktuasi kadar gula darah yang nantinya malah akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang paling sering terjadi adalah hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah selama periode berpuasa. Oleh karena itu, pengelolaan diabetes sebelum, selama, dan setelah bulan Ramadan perlu untuk dilakukan untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut. Yang paling awal sendiri adalah dengan melakukan pre-assessment Ramadan 6-8 minggu sebelum bulan suci Ramadan dimulai. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa itu pre-assessment Ramadan? Pre-assessment Ramadan adalah proses stratifikasi risiko bagi penyandang diabetes untuk menilai apakah pasien tersebut memiliki risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah untuk terjadi komplikasi selama berpuasa. Penilaian tersebut meliputi faktor terkait Ramadan, terkait diabetes, dan terkait individu itu sendiri. Ada banyak strategi scoring untuk melakukan stratifikasi risiko. Umumnya, pasien yang terkontrol gula darahnya memiliki terapi yang solid, memiliki riwayat komplikasi yang minimal, kemampuan untuk melakukan pemantauan glukosa darah secara mandiri, serta dalam kondisi fisik yang bugar, memiliki risiko yang rendah untuk terjadi komplikasi selama berpuasa. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, udah lihat slide yang tadi kan? Jadi bisa dihitung sendiri nih. Nanti bisa di-scoring atau di total jumlahnya. Risiko rendah bila Anda memiliki skor antara 0 sampai 3. Risiko sedang bila memiliki skor 3,5 sampai dengan 6 dan risiko tinggi bila memiliki skor lebih dari 6. Untuk risiko yang rendah, puasa cenderung relatif aman. Untuk risiko sedang, puasa ini cenderung berisiko, jadi perlu konsultasi dengan dokter. Apabila memilih berpuasa, sangat disarankan untuk mengikuti rekomendasi medis dari dokter yang merawat Anda. Dan mohon maaf untuk yang risiko tinggi, ini puasa relatif riskan untuk dilakukan, sehingga pasien tidak dianjurkan untuk berpuasa. Masih bingung? Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa ya.
Melakukan pengukuran gula darah baik di laboratorium maupun secara mandiri tidak membatalkan puasa. Pengukuran gula darah secara rutin dapat mengidentifikasi episode hiper maupun hipoglikemia lebih dini sebelum jatuh dalam kondisi yang lebih berat. Waktu yang direkomendasikan untuk mengukur gula darah ialah sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sore hari, saat buka puasa dan 2 jam setelah buka puasa, dan bila mana Anda mengalami gejala hipoglikemia seperti lemas, berdebar-debar, keringat dingin, atau bahkan penurunan kesadaran. Jadi hati-hati, lebih sering mengecek kadar gula darah Anda, lebih aman Anda untuk berpuasa. Nah ini nih, jadi penting, mungkin juga sering ditanyakan juga. Jadi pengaturan pola makan bagi diabetisi atau penyandang diabetes itu sangat penting selama bulan Ramadan. Tujuan perencanaan diet selama bulan Ramadan ialah untuk 1. Memenuhi kebutuhan kalori dengan proporsi yang seimbang selama periode malam hari ketika tidak berpuasa untuk mencegah episode hipoglikemia atau gula darah turun selama periode berpuasa. Kemudian yang kedua, membagi asupan karbohidrat secara merata dan seimbang tiap waktu makan untuk meminimalisasi resiko hiperglikemia setelah makan. Dan yang ketiga, tetap memperhatikan penyakit komorbid diabetes, misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan dislipidemia atau kolesterol yang tinggi. Nah, sesuai dengan tujuan tersebut, ada beberapa tips agar gula darah tidak terlalu fluktuatif, nggak terlalu naik turun nih, dan tetap bugar selama berpuasa. Yang pertama, bagi total kalori harian yang dibutuhkan ke dalam waktu makan sahur dan buka puasa secara seimbang. Apabila jumlah kalori saat sahur atau buka terlalu banyak, mungkin bisa dibagi lagi ke dalam 2 waktu makanan ringan atau snack, misalnya setelah tarawih atau sebelum tidur. Dan agar gula darah setelah buka puasa tidak terlalu tinggi. Yang kedua, pastikan komposisi makronutrien dalam makanan seimbang, di mana 45-60% terdiri dari karbohidrat, 20-30% terdiri dari protein, dan kurang dari 35% terdiri dari lemak. Pilih makanan yang memiliki low glycemic index dan memiliki serat yang tinggi agar dapat melepaskan energi dengan pelan namun tetap stabil. Yang keempat, konsumsi banyak sayur dan buah dalam menu makanan sehari-hari. Kemudian, kurangi makanan yang mengandung asam lemak yang jenuh, gunakan sedikit minyak pada saat memasak, minum air putih meskipun Anda tidak merasa haus untuk mencegah dehidrasi, hindari minuman yang mengandung gula yang tinggi, kafein dan pemanis, serta terakhir hindari makanan pembuka dan penutup yang terlalu manis. Jadi, kalau takjil secukupnya aja ya. Olahraga berat tidak direkomendasikan selama berpuasa karena dapat mengakibatkan hipoglikemia atau kekurangan gula darah dan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh selama berpuasa. Akan tetapi olahraga ini penting dengan dilakukan secara intensitasnya ringan hingga sedang agar tubuh tetap fit dan bugar selama berpuasa. Utamakan waktu berolahraga pagi hari setelah subuh dan sore menjelang buka puasa agar cairan tubuh yang hilang bisa segera digantikan. Dan yang paling penting, sertakan sholat tarawih sebagai bagian dari aktivitas fisik selama berpuasa. Mungkin ini adalah bagian penting bagi penyandang diabetes. Jadi sebagian penyandang diabetes atau mungkin almost all itu memang memiliki obat-obatan yang rutin untuk dikonsumsi. Pertanyaannya adalah apakah perlu pengelolaan? Tentu saja perlu. Jadi obat diabetes golongan metformin, acarbose, pioglitason, DPP-4 inhibitor, dan GLP-1 reseptor agonis ini tidak memerlukan penyesuaian dosis, namun hanya memerlukan penyesuaian waktu minum obat saja. Akan tetapi, insulin dan sulfonylurea memerlukan penyesuaian dosis karena dapat menyebabkan hipoglikemia atau gula darah turun selama berpuasa. Sebagai contoh, dosis metformin 1 kali per hari ini diberikan pada saat buka puasa. Dosis metformin 2 kali sehari ini diberikan pada sahur dan buka puasa. Sedangkan dosis metformin 3 kali sehari diberikan 1 dosis pada saat sahur dan 2 dosis pada saat buka puasa. Serta untuk extended release metformin diberikan 1 kali pada saat buka puasa tanpa perubahan dosis total per harinya.
Akan tetapi penggunaannya berbeda pada sulfonylurea. Penggunaan sulfonylurea misalnya seperti glimepirid, gliklasid, glibenclamid ini memerlukan modifikasi waktu dan dosis selama berpuasa. Dosis 1 kali per hari diberikan pada saat buka puasa. Ingat ya, bukan pada saat sahur. Kemudian dosis 2 kali diberikan pada saat sahur dan buka dengan dosis sahur dikurangi separuhnya agar tidak terjadi hipoglikemia selama berpuasa. Dan sebaiknya pilih sulfonylurea generasi kedua misalnya seperti glimepirid dan gliklasid dibanding generasi pertama misalnya glibenclamid karena efek hipoglikemia generasi pertama ini lebih tinggi. Nah, terakhir ada beberapa penyandang diabetes yang memiliki insulin sebagai terapi atau pengobatannya. Untuk penggunaan insulin basal 1 kali per hari, injeksi saat buka puasa, dan kurangi dosis sebanyak 15 hingga 30%. Untuk penggunaan insulin basal atau premix 2 kali sehari, ini diberikan dosis yang sama pada saat buka puasa, namun kurangi dosis sebanyak 50% pada saat sahur. Sedangkan penggunaan insulin kerja pendek yang diinjeksikan sebelum makan, ini diberikan dosis yang sama pada saat buka puasa, namun dosisnya dikurangi sebanyak 15 hingga 50% pada saat sahur. Jika Anda masih ragu tentang penyesuaian dosis dan cara minum obat diabetes selama Ramadan, jangan ragu, segera konsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Meskipun sudah mengikuti petunjuk dari dokter, namun ada kalanya diabetes atau penyandang diabetes memiliki keterbatasan. Nah, apabila Anda memiliki suatu gejala yang tidak enak, maka sebaiknya membatalkan puasa. Jadi, mungkin ada pertanyaan nih, kapan sih penyandang diabetes dianjurkan untuk membatalkan puasa? Yaitu bila yang pertama, kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter dan kadar gula darah lebih dari 300 mg per desiliter. Yang kedua, terdapat tanda hiperglikemia, misalnya rasa haus dan lapar berlebih, kemudian sering buang air kecil, lelah, tampak bingung, mual dan muntah, hingga penurunan kesadaran. Kemudian terdapat gejala hipoglikemia, misalnya gemetar, keringat dingin, berdebar-debar, muncul rasa lapar, nyeri kepala, tampak bingung, hingga terjadi perubahan kesadaran, serta yang terakhir apabila terdapat tanda dan gejala dehidrasi dan mengalami penyakit akut lainnya. Sebaiknya segera tidak berpuasa atau hentikan puasa Anda. Apabila itu terjadi, jangan lupa segera konsumsi bahan makanan yang mudah diserap dan setara dengan minimal 15 gram karbohidrat simplex. Misalnya, 1 sendok makan gula pasir atau madu, 3-4 tablet glukosa, 5-6 butir permen, kemudian setengah gelas minuman manis atau jus buah, atau 1 gelas susu. Minimal loh ya, jadi bisa lebih dari itu. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official? Yuk, tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Thank you for watching, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi pada video ini agar kamu jadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, puasa lancar, diabetes terkendali dengan benar.